Jadi ketika mata batin kita buka, kita melihat objek yang sifatnya tidak kasat mata. Aktivitas melihat objek yang tidak kasat mata itu disebut menerawang. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual yang saya hormati, berbicara kita tentang mata batin, kita berbicara tentang tiga hal. Pertama, mata batin itu sendiri. Yang kedua, penerawangan. Yang ketiga, tembus pandang. Ketiga konsep ini sama, cuma tempatnya berbeda. Mata batin adalah sebuah media untuk melihat sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang sifatnya gaib, sesuatu yang tidak kasat mata. Itu kita lihat melalui mata batin, atau orang kate mata ketiga. Jadi tujuan kita untuk buka mata batin adalah melihat hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal yang bersifat tidak kasat mata, yang gaib, yang tidak bisa kita indera dengan mata zahir, atau kita dengar dengan telinga, atau kita bau dengan penciuman, dan seterusnya. Karena objeknya sifatnya gaib, metafisis, atau ada juga orang menyebut sifatnya mistis. Nah, objek-objek yang demikian tidak bisa dilihat dengan mata zahir. Kalau dia bercakap, tidak bisa kita dengar dengan suara, dengan telinga zahir ini. Aromanya kita tidak bisa cium dengan penciuman yang bersifat jasmania atau melalui hidung ini. Aktivitas itu bersifat aktivitas spiritual, tidak inderawi, tidak inderawi. Nah, ini disebut dengan mata batin. Kemudian penerawangan. Penerawangan itu aktivitas mata batin. Kita menerawang objek-objek yang sifatnya mistik tersebut, atau mistis, atau gaib, atau bersifat spiritual, atau bersifat rohania, yang juga tidak kasat mata. Aktivitas kita melihat objek-objek yang sifatnya gaib, metafisis, atau mistik itu, atau gaib itu, atau spiritual itu disebut dengan menerawang. Itu yang jelas perlu Anda ketahui. Jadi ketika mata batin kita buka, kita melihat objek yang sifatnya tidak kasat mata. Aktivitas melihat objek yang tidak kasat mata itu disebut menerawang. Kemudian ada yang disebut dengan tembus pandang. Tembus pandang itu kemampuan orang yang telah terbuka mata batinnya. Ketika kemampuan orang yang telah terbuka mata batinnya, yang sudah bisa menerawang, disebut dengan tembus pandang, kemampuan tembus pandang. Maka orang menyebut tembus pandang orang itu sangat bagus sekali atau kurang bagus tembus pandangnya. Karena dia pandangan itu menembus di balik yang fisik ini. Yang metafisik itu pandangannya disebut dengan tembus pandang. Kemampuannya disebut dengan tembus pandang. Aktivitasnya disebut dengan penerawangan.